Mengejar impian adalah hal yang diinginkan hampir setiap orang. Tapi untuk mencapainya, kerap tidak semudah yang dibayangkan. Bila tangan takdir pun seolah menjadi rintangan, haruskah kita berhenti melangkah? Tema inilah yang dieksplorasi dalam buku berjudul Dua. Dan untuk membincangkan lebih jauh tentang buku ini, saya sudah bersama dengan penulis buku Dua, yaitu Doni Dirgantoro. Halo Mas Doni. Halo. Bisa diceritakan sebenarnya buku Dua ini apa? Di covernya sangat menarik dan orang pasti bertanya-tanya, apa sih maksudnya dengan dua? Buku Dua itu berbicara tentang, sekarang kan banyak yang berbicara tentang impian. Nah, buku Dua ini berbicara tentang gimana mencapainya dengan salah satu elemennya yaitu kerja keras. Jadi Dua itu bercerita bahwa tidak ada impian tanpa kerja keras dan tidak ada kerja keras tanpa impian. Gitu. Nah, itu. Dan ini adalah kisah tentang seorang remaja bernama Gusni. Ya. Bisa diceritakan sedikit tentang Gusni? Ya, Gusni itu bertubuh remaja putri bertubuh besar ya, dan dia punya suatu cita-cita, dia ingin jadi pemain bulu tangkis nasional. Dan di sini dia berjuang bagaimana dia mengalahkan segala tantangan yang ada di depannya untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi dan dalam perjalanannya dia ceritanya dia harus berjuang untuk dirinya, keluarganya, cintanya dan bangsanya, si Gusni itu. Kondisi Gusni itu sendiri, apakah dia dari lahir seperti itu atau sebetulnya bisa bertubuh besar itu seperti apa? Sebenarnya itu cuma metafora saya sebagai penulis ya. Bagaimana dengan sebenarnya itu Gusni adalah saya lambangkan sebagai Indonesia. Kita kan negara yang besar, negara yang semuanya banyak lah, motor banyak, orang banyak, pulau banyak, dan banyak juga masalahnya. Seperti Gusni ada juga penyakitnya, tapi seperti Gusni dia nggak nyerah untuk menghadapi tantangan dalam hidup itu. Dia nggak nyerah, dia nggak berhenti, dia terus mengejar impiannya dan dia terus bekerja keras untuk impiannya. Gitu. Yang saya baca dan ini menurut saya cukup mengharukan adalah ketika cerita Gusni kecil ini, dia kan ingin sekali main bulu tangkis ya. Kemudian karena kondisi tubuhnya yang sangat besar gitu ya, mungkin beratnya bisa mencapai 100 kilo gitu ya, bahkan lebih dari 100 kilo, itu membuat dia sulit untuk untuk tetap bermain bulu tangkis dengan kondisinya yang seperti itu. Nah, kemudian Gusni kecil ini sempat merasa kandas gitu ya impiannya ya. Bisa diceritakan sedikit Mas tentang itu? Memang kalau bukunya sih fun ya. Gusni ketemu cinta pertamanya waktu kecil saat sama-sama makan onde-onde itu. Dan memang saya buat tokoh Gusni ini sebagai cerminan dari kegelisahan saya atas kondisi perempuan Indonesia yang sering digambarkan di televisi itu yang lemah. Ada sedikit tantangan dia kayak di sinetron gitulah, saya agak gelisah juga. Dan mungkin juga sosok perempuan gendut itu seringkali kalau dikisahkan di sinetron itu menjadi bahan lelucon, mungkin seperti itu ya. Ya, dan di sini pun jadi bahan lelucon, tapi dia tetap percaya sama keinginannya untuk jadi pemain bulu tangkis. Dan gara-garanya dia lihat waktu itu Olimpiade Barcelona 92, Susi Susanti meraih emas pertama di Olimpiade, dia nonton bareng keluarganya, terus ada Indonesia Raya. Nah dari situ dia lihat orang tuanya senang, oh berarti Gusni kecil merasa, oh dengan bermain bulu tangkis saya bisa bikin papa mama saya senang gitu. Dan itu juga membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi yang triggernya itu momen Olimpiade 92 Barcelona itu. Dari kisahnya Gusni. Salah satu cerita yang juga bagian dari buku ini yang mengharukan buat saya adalah ketika Gusni harus berpisah dengan teman kecilnya ya, dengan latar kerusuhan 98. Mei 98. Itu juga bukunya saya runut linear, mudah, sederhana. Ada peristiwa Mei 98 juga, itu kan salah satu bukti kenapa ada ya. Itu kalau menurut saya yang dulu ikut demo-demo juga, itu bangsa Indonesia berada di level terendah pada saat itu. Ya, tapi kita nggak menyerah, nggak terpuruk gitu, tapi kita milih untuk menjadi bangsa yang baik, bangsa yang besar. Jadi seperti Gusni juga, walaupun dia bangun jatuh lagi, usaha lagi jatuh lagi, tapi dia nggak nyerah. Dari sisi tagline-nya adalah berani mencintai dan mencintai dengan berani. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang itu?
Iya, bagaimana kita pasti nggak ada hidup yang sempurna ya. Kalau kata Gusni, karena hanya pengecut mengharapkan hidup yang sempurna. Dan dia, bagaimana kita mencintai, bagaimana Gusni mencintai hidupnya dengan keberanian, dan bagaimana dia berani untuk mencintai apapun yang terjadi kepadanya, selalu bangkit. Jadi intinya berani mencintai dan mencintai dengan berani itu, menurut saya bagaimana kita selalu menjalani hidup dengan keberanian setiap pagi. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Meskipun hidupnya diprediksi juga tidak bisa berumur panjang seperti itu ya. Mungkin untuk kasus Gusni, umur 25 saja sudah paling bagus gitu. Medis meramalkan seperti itu gitu ya. Nah, Doni buku pertamanya juga tentang meraih impian ya, 5 cm. Kemudian 2 juga berbicara tentang tema yang serupa. Dan mungkin sekarang ini banyak tema-tema seperti itu ya yang banyak diangkat. Ada alasan khusus Doni kenapa selalu menulis tentang tema impian ini? Karena buku saya ada pun karena saya percaya sama impian saya sampai sekarang. Jadi hobi saya menulis, dan ternyata sekarang sangat menjanjikan di Indonesia. Saya pun sekarang pekerjaan saya adalah menulis, dan meraihnya pun tidak mudah. Tidak ada yang mudah, tidak ada romantisme kalau jadi penulis sukses dan macam-macam, enggak. Karena apapun pekerjaannya kita lakukan dengan fokus, kerja keras, akhirnya bisa. Dan kenapa saya tulis tentang impian? Karena saya mau membagi bagaimana impian itu terintegrasi sama hidup kita sehari-hari. Gitu. Dan salah satu mimpi Doni yang juga terwujud adalah 5 cm menjadi film layar lebar sebentar lagi. Dan kita akan saksikan lebih lanjut perbincangan dengan Doni, membincangkan tentang novel 2, juga tentang film dari 5 cm. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami. Informasi olahraga nasional dan dari seluruh belahan dunia. Dapatkan suguhan berita olahraga favorit Anda. Kompas Sport. Kompas, inspirasi Indonesia. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Tanta Ginting mempelajari ilmu silat Cikalong. Tarung episode Cikalong, Senin 10 September jam 9 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Wayang orang Solo, kesenian tradisional yang dijaga penuh cinta di Surakarta. Gedung pertunjukan Sriwedari menjadi saksi kejayaannya di tahun 60-an. Terus terang kami harus mengembangkan. Tidak hanya Ramayana ini yang harus kami geluti, kita harus mengembangkan. Wayang orang terus berkembang, lestari di tangan penikmat dan pemujanya. And how the rhythm just flows. It's really, it's so much about feeling. Saksikan World of Wayang, episode Wayang Orang Solo, Minggu 9 September, jam 11:30 siang. Kompas, inspirasi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membincangkan novel 2 dari Doni Tirgantoro. Nah, Mas Doni, ini kan banyak berbicara tentang impian ya, dan saya tahu Mas Doni sering sekali menerima juga respon dari pembaca tentang novel-novel yang Mas Doni tulis. Mungkin bisa dibagikan respon seperti apa saja yang pernah didapat? Iya, alhamdulillah sih buku yang pertama 5 cm sangat positif. Dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai cetakan ke-26 kalau nggak salah. Luar biasa. Kalau kata Gramedia selalu bilang 5 cm tuh buku yang penjualannya, dia kan udah mulai dari 2005 ya sampai sekarang masih ada. Itu penjualannya nggak pernah naik, tapi nggak pernah turun juga. Dan jadi itu selalu stabil seperti iya, dan itu ya. kebanyakan pembaca beli untuk kado untuk sahabatnya. Banyak respon juga yang bilang, ya mungkin saya cuma perantara ya. Itu kan dari atas ya, 5 cm telah mengubah hidup saya, 5 cm telah buat saya percaya sama impian saya lagi. Ya, kalau saya bilang sih itu cuma perantara, saya cuma perantara aja gitu. Karena dia beli, dia baca, emang udah takdirnya begitu. Ya. Nah, untuk film 5 cm sendiri, bisa diceritakan bagaimana mengadaptasi dari novel ini kemudian ke layar lebar? Ya, dia 5 cm, film 5 cm rights-nya udah dibeli dari tahun 2008, jadi dari 2008 sampai 2012 cukup itu panjang berarti cukup panjang prosesnya. Saya juga produsernya minta supaya saya ikut dalam penulisan skenario supaya jiwa dari novelnya tidak hilang. Dan selama 4 tahun itu saya bersama satu orang lagi nulis skenario, terus castingnya terus berjalan sampai akhirnya Juni kemarin baru syuting. Dan sampai hari ini belum selesai. Jadi masih ada reshoot lagi. Akhirnya sih saya bangga juga, ternyata tim produksi sampai juga ke Puncak Mahameru dan akhirnya jadi film Indonesia pertama yang syuting langsung di Puncak Mahameru. Wow. Mas Rizal, Rizal Mantovani, pemainnya ada Junot Ali, ada Fedi Nuril, ada Pevita, ada Igor, ada Denny, ada Ralin Syah itu. Dan semua kru itu sampai di Puncak Mahameru. Saya nggak bohong kalau itu salah satu kekhawatiran saya kan, untuk syuting di tempat dengan cuaca se-ekstrim itu, dan ternyata mereka sampai gitu. Dan itu 5 cm banget gimana kita bekerja keras untuk impian kita. Tapi ternyata harus balik lagi. Ada beberapa yang jadi bulan September ini ada beberapa kembali lagi untuk saya juga ini dengan kondisi cuaca yang ekstrim dan juga perjalanan ke sana tidak mudah. Iya, ya? dan karena ada sedikit padahal yang kurang, mereka balik lagi, dan saya juga mau balik lagi. Ya, harus wow. Karena untuk mencapai hasil yang sempurna seperti itu ya. Hasilnya supaya sesuai dengan jiwa di novelnya gitu. Apakah ini akan persis sama dengan novelnya atau akan banyak kejutan-kejutan nanti yang kita saksikan? Yang kedua, akan banyak kejutan-kejutan. Dan kalau saya bilang akan seperti novelnya sih, persis dia fun, inspiring, persahabatan, dan bagaimana kita tidak menyerah, mengejar mimpi kita, gimana kita mencintai tanah ini dengan apa adanya seperti. Mungkin Doni bisa menyegarkan ingatan kita sedikit tentang apa itu 5 cm. Oh iya, jadi 5 cm itu adalah buku yang bercerita tentang perjalanan 5 sahabat yang sudah 10 tahun sahabatan, tiba-tiba mereka bosen, memutuskan untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan, pisah gitu, nggak SMS, nggak telepon, lalu ketemu lagi dengan merayakan 17-an di Puncak Mahameru. Jadi mungkin belum banyak yang tahu kalau di setiap puncak gunung di Indonesia, di setiap tanggal 17 Agustus itu ada upacara bendera. Itu cuma 50 orang gitu, dan kita jam 10 nyanyi Indonesia Raya, hormat bendera, dan itu saya ceritakan di 5 cm gitu. Nah, ya akhirnya diterima sih untuk membaca, banyak yang suka sampai mereka. Dan itu juga menceritakan proses akhirnya 5 sahabat ini mendaki ya. Iya, mendaki Puncak Mahameru, gimana beratnya, gimana kebersamaannya. Itu ada di
di 5 cm gitu. Doni sendiri dalam menjalani mimpi itu kan pasti semua orang juga pernah mengalami rintangan dan sebagainya. Tadi Doni mengatakan saya sudah menjalani impian saya yaitu menjadi seorang penulis gitu ya. Tapi dalam prosesnya ada nggak rintangan yang Doni alami? Ada, dan ternyata tidak mudah. Seperti semua pekerjaan pasti ada tantangannya. Di buku kedua ini, karena alhamdulillah yang pertama dengan izin yang di atas tuh ya meledak gitu ya, diterima gitu. Takut untuk ngeluarin buku yang kedua, takutnya cuma one hit wonder aja. Ya tapi saya coba menjalankannya setiap hari dan memang susah. Kadang-kadang saya ngeremehin impian saya sendiri. Dan tapi akhirnya itu jadi quote sendiri di buku kedua. Jadi buku kedua ini sebenarnya gimana perjalanan saya mencapai impian di next level gitu. Jadi saya pernah ngeremehin, nggak bisa lu udah nulis kayak 5 cm lagi, terus akhirnya keluar. Semacam ada beban tersendiri juga ya setelah mengalami keberhasilan besar pada terus tahap awal. Terus saya ngelihat karakter Gusni, dia jangan pernah meremehkan kekuatan seorang manusia karena Tuhan pun sedikit pun tidak pernah. Nah, karakternya mau balik ke saya, masa gue bisa nulis kayak gitu, gue ngeremehin kekuatan gue sendiri. Jadi gitu terus. Jadi dalam proses menulis ini juga ada yang bertumbuh juga ya? Iya, ada yang bertumbuh. Sebagai penulis juga Doni. Karena seperti setiap pekerjaan pasti ada tantangannya dan gimana sih kita menghadapinya, itu aja. Nah, Doni ada kesamaan nih bukunya. Yang pertama 5 cm, semua orang bertanya-tanya apa sih 5 cm. Kemudian yang kedua dengan cover yang merah dan ada angka 2 saja. Semua orang juga bertanya-tanya, seperti selalu ada filosofis di balik simbol yang ingin Doni Doni tampilkan gitu ya. Nah, untuk buku berikutnya mungkin ada simbol seperti apa lagi yang sedang dipersiapkan? Nggak tahu ya, belum tentu. Doni ada kesamaan nih bukunya. Yang pertama 5 cm, semua orang bertanya-tanya apa sih 5 cm. Kemudian yang kedua dengan cover yang merah dan ada angka 2 saja. Semua orang juga bertanya-tanya, seperti selalu ada filosofis di balik simbol yang ingin Doni Doni tampilkan gitu ya. Nah, untuk buku berikutnya mungkin ada simbol seperti apa lagi yang sedang dipersiapkan? Nggak tahu ya, belum tentu dengan angka judulnya ya. Tapi kenapa saya dengan angka saya ingin simple, jadi orang tahu ada filosofinya masing-masing 5 cm dan 2. Tetapi ingin 5 cm apa, langsung inget sama impiannya, kalau 2 apa. Saya coba mengarah ke anak muda terus. Buku pertama, kedua, dan selanjutnya mungkin karena saya percaya kalau kekuatan di Indonesia itu ada di anak muda. Jadi mungkin drama yang menginspirasi. Dan juga tema-tema nasionalisme ya? Tema-tema nasionalisme. Banyak Doni angkat dalam buku-buku Doni ya? Iya. Dan baik, Doni terima kasih, sukses terus untuk karya-karya Anda, dan juga kita nantikan film 5 cm. Iya, tanggal 12 Desember 2012. Tanggal 12 Desember 2012. Iya. Baik, dan semoga kita pun selalu berani mencintai dengan berani dan tidak pernah berhenti bermimpi. Terima kasih, sampai jumpa.